Selamat pagi adik-adik, salve, salam berjumpa kembali dengan saya, Ibu Anastasia Dalimamahung, dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tema pembelajaran kita kali ini adalah Yesus taat pada Allah. Yesus adalah salah satu tokoh utama dalam ajaran agama Katolik, dan ajaran-ajarannya tentang ketaatan pada Allah memiliki peran penting dalam keyakinan Kristen. Lebih lanjut, kita akan mencari tahu juga ketaatan-ketaatan apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Adik-adik yang terkasih, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar adik-adik mampu memahami dan meneladani Yesus yang taat kepada Allah sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Putra Allah, ketika dicobai iblis di padang gurun, Engkau menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Allah Bapa. Engkau menolak dengan tegas semua godaan yang Engkau hadapi demi terwujudnya kerajaan Allah. Hari ini kami hendak belajar mengenai ketaatan. Bantulah kami untuk taat dan setia melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Pasti keadaan adik-adik pada pagi hari ini sangat luar biasa. Adik-adik pasti senang mendengarkan sebuah cerita. Karena itu, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Ceritanya berjudul Kelinci, Serigala, dan Pohon Kopi. Pada suatu pagi, seekor anak kelinci yang lucu sedang menikmati wortel di kebun pinggiran hutan. Karena lapar, kelinci itu makan dengan lahap. Ia tidak menyadari bahwa ada seekor serigala yang mengendap-endap, hendak memangsanya. Melihat kesempatan yang baik, serigala yang semakin dekat dengan kelinci itu melompat, hendak menangkap kelinci. Namun kelinci yang licik itu bisa meloloskan diri dari terkaman serigala. Lompatan yang lincah dan kemahiran berlarinya membuat kelinci mampu meninggalkan serigala jauh di belakangnya. Tiba di tepi hutan, pohon kopi yang memiliki daun-daun lebar merasa kasihan terhadap kelinci yang kelelahan. Pohon kopi menawarkan diri untuk melindungi kelinci dengan daun-daun lebarnya. Kelinci pun bersembunyi di bawah pohon kopi dengan dilindungi oleh daun-daun kopi. Serigala pun tidak mampu menemukan kelinci karena daun-daun kopi yang lebar dan sangat rapat melindunginya. Cukup lama kelinci bersembunyi di bawah pohon kopi. Rasa lelah dan lapar yang tertunda membuat kelinci tergoda dengan daun-daun kopi yang segar. Ia kemudian mulai menyantap daun-daun kopi yang telah melindunginya. Pohon kopi mengingatkan kelinci. Hai kelinci, apa yang kamu lakukan? Astaga, berhentilah menyantap daun-daunku. Kelinci tidak menghiraukan peringatan pohon kopi,
karena ia merasa lapar dan tidak mampu mengendalikan diri. Akhirnya, daun kopi pelindungnya makin terbuka. Hal itu membuat badan kelinci terlihat jelas oleh serigala. Maka dengan mudah serigala menangkap dan menerkam kelinci itu. Sebelum mati, kelinci itu pun berkata dalam hatinya, "Pohon kopi, maafkan aku. Rasa lapar membuatku tergoda untuk menyantap daun-daunmu. Padahal daun-daunmu lah yang melindungi dan menyelamatkan aku." Oke adik-adik, sekian cerita yang berjudul Kelinci, Serigala, dan Pohon Kopi. Nah, adik-adik yang terkasih, untuk mendalami cerita yang baru saja didengar, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok nantinya akan mendalami atau mendiskusikan dalam kelompoknya masing-masing 2 pertanyaan. Untuk kelompok yang pertama, soal atau pertanyaan yang akan didiskusikan adalah, mengapa kelinci tidak menyadari kedatangan serigala yang hendak memangsanya? Yang kedua, mengapa serigala mengendap-endap untuk bisa memangsa kelinci? Untuk kelompok kedua, pertanyaan yang pertama, mengapa pohon kopi memberi tempat bagi kelinci untuk bersembunyi di balik daun-daunnya yang lebar? Yang kedua, apa godaan yang dihadapi kelinci setelah sekian lama bersembunyi di balik daun-daun kopi yang melindungi badannya? Untuk kelompok yang ketiga, apa akibat yang ditanggung kelinci dari ketidakmampuannya menahan dari godaan? Yang kedua, pesan apa yang kamu petik dari cerita di atas? Adik-adik yang terkasih, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di dalam kelompok kalian tadi, Ibu akan menjelaskan apa maksud dari cerita tadi. Cerita atau dongeng tadi memberikan gambaran bahwa semua orang memiliki godaan di dalam kehidupannya. Sikap setiap orang berbeda-beda dalam menghadapi berbagai godaan. Ada orang yang mudah jatuh ke dalam godaan, tetapi ada juga orang yang mampu bertahan melawan godaan. Orang yang jatuh ke dalam godaan biasanya mengalami kegagalan, baik kegagalan untuk mencapai tujuan, kegagalan meraih cita-cita, atau kegagalan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk mengalahkan berbagai godaan, seseorang harus melatih diri dengan latihan mental atau kerohanian, sehingga ia memiliki hati yang bijak dalam mencapai tujuan atau meraih cita-cita. Salah satu sikap mental yang harus diasah yaitu ketaatan atau kemampuan mengendalikan diri. Dalam cerita tadi, kelinci tidak dapat mengendalikan diri. Perut yang lapar membuat dirinya lahap menikmati makanan, sementara bahaya yang mengintai tidak disadarinya. Terbebas dari bahaya yang pertama, kelinci tidak belajar dari pengalaman. Ia tidak menaati kata-kata dari pohon kopi yang melindunginya. Ia lapar, sehingga tergoda untuk menyantap daun-daun kopi yang melindunginya. Akibatnya, ia harus menanggung akibat yang fatal, yaitu menjadi mangsa serigala yang sedang mengintai dirinya. Cerita ini mengajarkan salah satu sikap bijak, yaitu kemampuan mengendalikan diri, taat kepada suara hati, serta mengutamakan hal-hal yang lebih luhur di dalam kehidupan.
Oke adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan cerita kelinci, serigala, dan pohon kopi, serta mendalaminya, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita kitab suci. Karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan teks kitab suci. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita dari kitab suci tadi, bagaimana pencobaan di padang gurun, untuk mendalaminya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok nanti akan membahas atau mendiskusikan bersama teman-teman mengenai cerita atau teks kitab suci tadi. Untuk kelompok yang pertama, pertanyaannya adalah, di manakah Yesus berpuasa? Kedua, berapa lama Yesus berpuasa? Kelompok yang kedua, godaan apa saja yang ditawarkan iblis kepada Yesus? Kedua, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi berbagai godaan yang ditawarkan?
Untuk kelompok yang ketiga, pertanyaan yang pertama, sikap apa yang diajarkan Yesus kepada kita dalam menghadapi godaan? Yang kedua, untuk meraih cita-cita, apa godaan-godaan yang mungkin akan kamu hadapi? Oke, adik-adik yang terkasih, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di dalam kelompok kecil masing-masing, Ibu akan menegaskan bahwa setiap orang itu pasti selalu menghadapi godaan. Godaan dihadapi oleh siapa saja, kemudian di mana saja, dan kapan saja. Pengalaman menunjukkan bahwa godaan dapat menjatuhkan seseorang, baik itu berupa kegagalan, penderitaan, kerugian, maupun penyesalan, karena tidak dapat mencapai apa yang menjadi tujuan. Yesus diutus Allah Bapa itu untuk mewartakan kabar keselamatan dengan menjadi manusia. Yesus menghadapi berbagai godaan seperti manusia yang lain. Tetapi pada kisah Yesus yang dicoba iblis dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13 yang baru saja kita dengar dan kita bahas, Yesus menunjukkan sikap taat kepada Allah Bapa untuk menjalankan tugasnya mewartakan kabar gembira. Yesus memberi teladan kepada kita, sikap tegas dalam menolak berbagai godaan yang dapat membelokkan kita ke arah yang keliru. Kita dapat belajar menerapkan sikap taat di dalam hal-hal kecil yang kita lakukan. Tidak mudah tergoda untuk bermalas-malasan ketika tugas belum selesai. Oke adik-adik, yang berikutnya setelah kita tadi mendengarkan bagaimana ketaatan Yesus, bagaimana Yesus menahan godaan-godaan yang ditawarkan oleh iblis. Nah sekarang Ibu akan mengajak kalian semua untuk menulis doa yang berisi permohonan kepada Tuhan agar dapat mengatasi setiap cobaan atau godaan di dalam meraih cita-cita dengan tulisan yang indah dan dihiasi secara kreatif. Adik-adik yang terkasih, Ibu mau menegaskan kembali bahwa sikap taat atau setia kepada Tuhan itu merupakan ciri orang beriman. Ketaatan dan kesetiaan merupakan jembatan menuju keberhasilan dan kebahagiaan atau sukacita. Sikap taat dan setia akan bertumbuh semakin kuat melalui latihan serta pembiasaan. Melalui hal-hal kecil, kita dapat melatih serta membiasakan diri untuk mengembangkan sikap taat dan kesetiaan. Selain merupakan penopang bagi keseluruhan martabat manusia, sikap taat dan setia juga merupakan salah satu bentuk perwujudan iman. Melalui kisah kelinci, serigala, dan pohon kopi, kita diingatkan untuk memiliki kemampuan mengendalikan diri. Kemampuan mengendalikan diri berarti kita dapat menentukan sikap yang luhur, meskipun kita harus meninggalkan hal yang tampak menyenangkan. Kita mengutamakan kehendak Allah di dalam diri kita dan bukan keinginan kita sendiri. Dalam Injil Lukas dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkataan-perkataan kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yesus menunjukkan sikap tegas dan total menolak berbagai cobaan dan godaan. Yesus juga menunjukkan sikap taat dan setia kepada tugas yang diberikan Allah kepadanya. Rasa lapar dan haus setelah berpuasa selama 40 hari, 40 malam, tidak membuat Yesus jatuh dalam godaan
untuk makan atau minum memenuhi keinginan jasmani, melainkan taat dan setia dalam melaksanakan kehendak Allah. Yesus tidak menggunakan kekuatannya untuk menyombongkan diri, mencari pujian, dan mencobai Allah Bapanya, melainkan setia pada tugas-tugasnya, yaitu menyelamatkan manusia. Kemegahan duniawi, harta kekayaan, dan semua hal yang menyenangkan di dunia tidak mampu membelokkan Yesus dari tanggung jawab dan tugasnya. Yesus adalah pribadi yang taat dan setia dalam menuntaskan seluruh tugas serta tanggung jawabnya. Oke, adik-adik yang terkasih, sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian bersama-sama untuk bersama-sama mendengarkan lagu dan mengikuti gerak di dalam video berikut. Oke adik-adik, setelah kita tadi bersama-sama menyanyikan lagu tentang taat, karena itu Ibu akan menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami teladan ketaatan yang kokoh dalam diri Yesus yang telah taat padamu sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Demikian juga Engkau memberi kami seorang ibu Maria yang menaati panggilanmu dengan menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Tanamkanlah semangat ketaatan Yesus dan Maria dalam hati kami, supaya kami pun taat kepada kehendak-Mu yang Kau nyatakan lewat para pemimpin jemaat dan pemimpin masyarakat, juga lewat panggilan-Mu yang terlebih lewat suara hati yang adalah bisikan Roh-Mu sendiri. Semoga kami selalu taat mengikuti bimbingan-Mu, agar kami jangan jatuh ke dalam dosa, tetapi selamat sampai kepadamu, meniti jalan hidup
yang penuh tantangan dan cobaan. Ya Bapa, berilah kami semangat ketaatan sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.